tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts. Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya sedang berada di jalan perkampungan. Jadi rencananya pada video sekarang saya akan mereview sebuah motor yang sebelumnya pernah beberapa kali saya review, namun ada sedikit perbedaan yang sudah terpasang di motor ini. Nah, apakah itu dan bagaimana cara merubahnya dan apa saja yang dirubahnya, kita simak videonya sampai selesai, oke? Oke teman-teman, jadi bisa dilihat itu dia motornya sudah ada sedikit perbedaan ya. Untuk di bagian depan sudah ada shock absidon terpasang, juga di bagian belakang lengan ayun itu sudah terpasang Exmoge serta monoshocknya juga Exmoge. Kita mulai saja dulu dari bagian belakang ya, karena pernah ada teman yang ngechat itu nanyain apa saja yang dirubah ketika pasang lengan ayun seperti ini. Oke, saya jelaskan dulu. Untuk lengan ayunnya saya memakai lengan ayun CB 900 Hornet. Jadi tidak banyak yang saya rubah, karena untuk lengan ayun ini sama-sama memiliki model H ataupun dengan pangkal U seperti itu. Jadi tinggal masuk saja, ganjal-ganjal dikit lah, itu wajar lah ya. Sementara untuk yang teman-teman mau misalkan pasang model A, itu mudah saja, tinggal dibuang saja bagian tengah depannya supaya dibikin model H ataupun pangkal U seperti itu ya. Terus yang kedua, ini di bagian asnya sudah diganti, karena as yang standar tidak bisa terpasang, karena untuk as standar itu sangat pendek ya. Ini kan lebar, bisa teman-teman lihat ini agak sedikit keluar ya. Jadi as yang orinya itu saya beli dua dan dijadikan satu seperti itu, karena yang standar malum lah, ini juga udah lebar. Jadi bisa teman-teman lihat ini agak sedikit keluar nih seperti ini untuk step depannya. Nah, apabila mungkin teman-teman yang sudah pakai underbone itu tidak akan terlalu terlihat ketika memakai lengan ayun model seperti ini. Nah, kalau di model standar seperti ini nih tampilannya. Oke, terlihat ya. Oke, lanjut. Terus yang bagian kedua itu ada di bagian step belakang. Step belakang saya buat keluar, saya tarik keluar, terus kemudian saya bikin lurus. Kenapa seperti itu? Karena jika kita masih, yuk Bin, mohon maaf ada yang lewat. Jadi kalau misalkan kita mau tetap mempertahankan posisi standar, si bagian ujung ini akan membentur ke lengan ayunnya. Jadi saya panasin dan kemudian ditarik keluar, diluruskan lagi, tarik keluar, seperti itu ya. Begitu juga dengan bagian kirinya. Pokoknya diseimbangin lah antara bagian kanan dan bagian kiri untuk merubah posisi si stepnya ini. Karena bisa teman-teman lihat ini bagian belakangnya juga sudah jauh ya. Si armnya itu sudah lebar. Tuh, lebarnya lebar pisan lah pokoknya mah. Bagian sini juga, jadi kayaknya ini ban 200 juga masuk. Nah, sementara itu saya sedang pakai ban 160. Kemudian juga di bagian belakang sini kita pasang bos-bosan saja dengan posisi as, bikin ya, menyesuaikan asmah. Itu bisa teman-teman buat di rekan-rekan bengkel bubut seperti itu. Kemudian juga untuk bagian kalipernya saya menggunakan kaliper depan ori bison dipindah ke belakang. Terus selang remnya juga itu bekas ya, nemu di rumah. Tapi masih normal, masih sangat baik digunakan. Oh iya, untuk bagian monoshocknya barusan terlewat ya. Untuk bagian monoshocknya saya menggunakan monoshock dari copotan Yamaha R6.
Untuk bagian atasnya tidak banyak yang dirubah, bahkan tidak dirubah sama sekali. Cuma di bagian belakang saya menambahkan ini saja di bagian tengah supaya tidak terkesan kopong. Jadi ini bos-bosan ya seperti ini ya. Tinggal masuk baut, udah selesai. Paling juga ring-ring seperti ini di tengah. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Oke, untuk di bagian depan sendiri tidak terlalu sulit ya, karena si apsidonnya sendiri ini sudah khusus buat Yamaha Bison. Cuma mungkin di bagian ini saja yang saya rubah. Di bagian peleknya, karena pelek standar kan itu single disc ya yang depan. Dan sementara saya sudah pasang adaptor di bagian sini, bisa terlihat tuh sambungan adaptornya. Ini sudah pasang adaptor. Cara pasangnya mudah, dibor, ditanam saja di sini. Terus untuk disc brake-nya juga saya memakai model ori ataupun disc brake orinya saja. Jadi biar lebih murah juga. Harganya murah, 100 ribuan kalau nggak salah. Nah, terus untuk di bagian kalipernya ini sama juga copotan moge, cuma saya lupa ini. Kurang tahu juga ini merek apa ya. Bukan merek untuk moge apa, tapi mereknya ini Nissin. Nah, buat teman-teman yang tahu ini kaliper motor apa, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Sementara untuk sistem pengeremannya kita menggunakan jumper ya di sini, ataupun disambung dari sini. Tapi ini sama-sama fungsi kok ke sini, sama-sama berfungsi dengan baik dan normal. Sebenarnya bisa sih, kalau misalkan tidak di jumper juga bisa, tidak di jumper seperti ini biar lebih kece lah istilahnya. Bisa teman-teman buat letter T di bagian tengah sini, dipasang letter T-nya. Jadi dari atas tetap satu, tapi di sini kita dibagi dua. Jadi ke bagian kanan satu, kaliper kanan, ke bagian kiri satu, seperti itu. Oke, seperti itu ya, dapat dipahami ya. Mudah saja sih sebenarnya. Ini tetap fungsi kok, si bagian speedometer tetap masih bisa fungsi untuk bagian speedometernya. Sementara untuk di part-part yang lain di motor ini masih sama seperti di video sebelumnya. Jadi tidak ada banyak yang dirubah. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup. Dan apabila ada hal-hal yang kurang mengerti ataupun mau ditanyakan, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton. Jika bermanfaat silahkan like, komen, dan share juga ke teman-teman yang lain supaya bisa menginspirasi. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.